Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, para kiai ingkang kula hormati, alhamdulillah saya sangat bahagia sekali bisa hadir bermuwajahah pada panjenengan semua. Saya ikut aksaruh kalian panjenengan semuanya. Mohon izin Bapak Kiai semuanya nggih. Insyaallah kita di sini dalam rangka menggapai ridho Allah. Bersama-sama kita untuk bagaimana mengilmui, bukan saya berarti saya yang paling pintar, tapi kebetulan saya yang paling dulu untuk masalah jurus sembelih halal yang istilahnya dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya untuk jurus halal atau jurus halal itu sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2012, sudah lama sekali. Terus kemudian 2014 dibuatlah semacam alur SOP yang berupa SKKNI yang standar kerja kompetensi nasional Indonesia tahun 2014 kemudian disahkan. Kemudian rame-rame untuk istilahnya jurus halal yang cara baik dan seperti apa. Kemudian tahun 2015 muncullah komunitas atau perkumpulan jurus sembelih halal. Dan saat ini alhamdulillah ya inilah banyak sekali komunitas dan perkumpulan jurus sembelih halal, karena masyarakat Indonesia itu lebih dari tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji itu lebih dari 230 juta dan 87%-nya adalah umat Islam, maka dibutuhkan ya orang-orang semacam kita. Dan insya Allah kita ini dakwahnya bukan sesuatu yang sia-sia, bukan hanya sekedar nyembelih, tapi lebih daripada itu. Kalau saya ambil dari Pak Yusman, dari Yusman di belakang itu, bahwasanya masalah sembelih ini adalah antara sholat dan sembelih itu seperti bergandengan. Inna sholati wa nusuki. Jadi antara sholat dan sembelihan itu tidak bisa saling terkait dan saling membutuhkan. Tidak ada salah satunya juga menjadi sesuatu yang hambar, menjadi sesuatu yang tidak disahkan oleh agama kita. Bapak-bapak yang berbahagia, sedikit perkenalan kami dari saya ya Kang Edun kalau biasa dipanggil, itu singkatan dari Erik Nanto. Singkat aja Edun. Diamanai sama teman-teman menjadi ketua JLBH Jawa Tengah. Sama-sama kita membangun komunitas halal, komunitas yang peduli tentang sembelihan halal. Ayo kita bareng-bareng, alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman santri Yayasan Nasional Nusantara ini menjadi sebuah keberkahan tersendiri. Amin Allahumma. Baik, bapak-bapak sekalian, langsung saja karena kita terbatas waktu, ya, karena kita manusia yang terbatas ruang dan waktu, maka langsung saja sedikit kita perkenalkan ya, dari sekian nanti yang kalau disampaikan oleh siapa tadi? Mas Ali. Dr. sertifikasi tadi. Dr. Sony. Pak bukan. Pas pembukaan tadi. Pak Darujin. Jadi habis ini nanti kita disusul dengan sertifikasi kompetensi. Nah, salah satunya adalah unit kompetensi 8 ini kita memperkenalkan tentang peralatan. Tentu sebagai seorang juru sembelih atau seorang ya istilahnya kalau kita itu jagal atau apapun lah sebenarnya, maka kita harus mengetahui yang namanya peralatan yang akan kita gunakan. Kalau istilah orang Sumatera, kebetulan istri saya orang Sumatera yang Palembang. Jadi kalau di sana itu kemana-mana itu bawa pakaian. Apa itu pakaiannya? Peso. Jadi kalau di sana itu ya kemana-mana bawa peso. Jadi peso itu selalu dipinggang, itu orang Sumatera seperti itu. Nah, kita harus mengenal ya pakaian kita, alat kerja kita. Karena apa? Dia itu seperti
kalau sudah kita gunakan dan itu menjadi keseharian kita atau alat yang akan kita gunakan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus paham. Saya ingat betul dulu ketika zaman sekolah SMA, saya itu pinjam motornya teman. Ya, itu beliau itu sangat teliti atau sangat teliti ya, telaten masalah motor. Kemudian saya pinjam, dia mewanti-wanti kalau ini nanti kalau belum saatnya ganti gigi jangan ganti gigi. Ternyata benar. Setelah kembali dia merasakan, Mas tadi begini ya Mas, 4 tahun sampai sedetik itu. Ya. Nah, makanya alat kita itu atau pakaian kita itu kita harus paham. Nah, sebagai seorang juru sembelih, seorang juleha, maka setidak-tidaknya kita memahami apa itu yang kita punya alat untuk bekerja. Ya, contoh semacam peralatan ini. Ya. Sedikit langsung kita perkenalkan dari awal sampai dengan akhir ya. Ini kita punya yang namanya besok dengan mau lengkap. Tadi sudah diperkenalkan ya. Jenisnya apa, ketajamannya seperti apa, terus masaknya bagaimana. Nah ini kalau kita akan perkenalkan peralatan untuk ketika kita akan beraksi penyembelihan. Tentu tidak semuanya serta-merta harus lengkap. Ya, kalau saya ambil quote-nya Dr. Aldi Salman, ya, Pak Dr. Aldi dia juga bekerja di Kasmabek juga di dinas peternakan tapi sekarang berada di dinas Kesehatan itu seminimal mungkin tapi mempunyai fungsi yang maksimal atau fungsi yang optimal. Tapi sebagai seorang juleha kita memahami peralatan kita itu dari A sampai dengan Z. Ya, lanjut Mas. Ya, nah ini contoh ya jenis pisau yang bisa kita perkenalkan. Yang pertama adalah pisau sembelih. Pisau sembelih ini tentu sesuai peruntukannya, ya. Ya, ini kita perkenalkan pisau sembelih model straight. Oke, ya. Model straight itu ada model simeter yang lengkung. Tadi mungkin yang diberikan nanti model lengkung ya, itu namanya simeter. Kemudian model straight yang lurus seperti ini. Kemudian satu lagi model bunus yang mungkin ada apa namanya lengkungannya itu. Nah, kemudian untuk peruntukan daripada sembelih ya, sesuai standar sebagai seorang pemula, kita untuk sembelih sapi ya, itu sapi atau kambing ya, kalau standar yang disampaikan adalah 1,5 kali lebar leher hewan. Jadi kalau penampangnya, contoh penampangnya sapi itu sekitar mungkin 20 sampai dengan 25 cm ya sini ya, sekitar 23 cm 20 lah ya, itu berarti 1,5 kalinya ya. Jadi lebar pisaunya itu ya, atau panjang pisaunya itu adalah 1,5 kali daripada leher hewan yang akan kita sayat. Jadi kalau dia sapi lebarnya adalah 20 cm, setidaknya berarti pisaunya sekitar 30 sampai 35 cm. Itu standarnya. Ya, standar. Kalau yang namanya standar itu apa sih, Pak? Ya bawaannya begitu gitu kan. Kalau orang standar itu adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang yang baru mulai nyembelih ataupun yang sudah Kalau ada mas susah itu kepanjangan mas, ya barangkali dia sudah belum tentu orang yang baru pertama kali memegang atau menyembelih atau apapun itu sebagai seorang yang baru pertama kali memakai pisau pendek, belum tentu dia bisa. Itu namanya ya. Jadi standar kita antara 30 sampai 30. Boleh lebih dari itu? Boleh, silakan. Kurang dari itu? Ya monggo. Ya. Yang penting kalau catatan saya itu ketika kita memegang pisau ya, baik begini maupun begini,
ya kita merasanya nyaman. Ya, itu saja. Ya. Karena kalau sudah tidak nyaman itu sesuatu pasti akan tidak benar di kelanjutannya. Ya. Jadi untuk kambing mungkin penampangnya itu sekitar 10 cm ya, bisa jadi dia antara 20 sampai 25 cm. Kemudian itu untuk pisau sembelih. Kemudian pisau yang kedua adalah pisau kelek. Nah, pisau kelek bentuknya adalah seperti ini. Mas, kok lucu bentuknya mas? Kok jelas? Ya, jadi pisau kelek biasanya memang seperti ini untuk kambing. Kalau ini biasanya untuk sapi. Ya. Wah, kurang biasa kalau ya monggo. Ya, kan istilahnya yang paling nyamannya gimana, tapi kalau untuk standar penggunaan ini adalah pisau untuk melek domba, kambing dan lain sebagainya. Kalau ini untuk sapi, ini jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga adalah pisau untuk menurunkan daging, yang namanya pisau boning. Pisau apa? Boning. Jadi kalau dengan sudah sapi sudah mati atau kambing sudah mati, turunkan daging, penyeset-nyeset itu pakainya pisau boning. Nah, ini lentur Pak biasanya, ya, karena dia mau masuk ke tulang-tulang itu lebih mudah dan biasanya lancip. Nanti akan dipraktekkan untuk memutus kepala itu tanpa perlu pakai apa. Jadi cukup pisau sekecil ini bisa untuk memutus kepala baik kambing maupun sapi. Karena apa? Dia ujungnya licin, kemudian dia fleksibel, ya. Jadi pisau itu lentur gitu, bisa lentur. Ini untuk pisau boning namanya. Kemudian tadi tentu sudah diperkenalkan yang namanya alat asah dibagi. Apa dibagi? Nah, ini namanya sharpening atau alat penajam seketika. Alat penajam seketika. Maksudnya apa? Tidak mungkin kan seorang juleha, juru sembelih kemana-mana bawa batu asah. Abad betul tak? Kalau semua kuasa sendiri begini, sekilo kalian ada yang segitu. Tidak mungkin Pak, kita dipanggil ke sana ke sini. Bahkan mungkin Pak Yai biasa nyembelih habis masjid ini, masjid itu, habis masjid itu, masjid sono, gitu kan? Berapa Pak? 5 masjid Pak? Langkung gitu. Langkung sehari bisa 10 mungkin ya. Gak mungkin kita kemana-mana bawa ungkal. Nah, sebelum kita action ya, kita sudah seminggu sudah ungkal dulu, kita jamin semuanya. Nah, kalau sudah di lapangan kita bawaannya seperti ini, ya. Jadi bawa gini. Jadi kalau sudah istilahnya apa namanya? Kayak ini. Habis sebelah, nah, sekali 2 kali, ya. Habis itu kita langsung itu namanya menajamkan seketika. Santai aja, seperti yang diajarkan tadi. Sudah ya, tadi udah diajarkan ya. Nah, itu seperti ini. Ya, itu namanya sharpening atau menajamkan seketika. Wah, Mas, saya pernah Mas nyembelih itu bablasan mentok tulang. Akhirnya besoknya apa Pak? Kual. Kalau dia itu keras biasanya buang. Tapi kalau dia itu lunak biasanya keriting, gitu. Nah, keriting kita meluruskannya pakai yang halus, ya, yang halus. Jadi dulu, gitu, sudah keritingnya sudah lurus, baru kita masuk ke ya. Nah, ketajaman minimal tadi sudah diajarkan? Belum. Ada kertas yang betul pakai Pak. Nah, oke, ya. Jadi ketajaman minimal Bapak-bapak sekalian, ya, itu adalah seperti ini. Kita pakai kertas kemudian kita sayat, ya, itu minimal. Ya. Maksimalnya sampai nggak terdengar Pak. Jadi
masih terdengar jalan gitu kan. Nah, kalau tak cuma maksimal halus sekali itu sampai enggak terdengar. Jangan sampai ketika kita gocekan grek. Belum, apalagi orang iso. Gua ya, itu ya. Ini ketajaman minimal. Nah, kemudian masalah besok sudah, kemudian kita menginjak yang selanjutnya adalah alat keamanan diri kita. Minimal jenengan ketika nyembelih itu mempunyai yang namanya sarung tangan anti sayat atau anti gores. Karena banyak Pak kejadian bukan sekali dua kali Pak. Bahkan teman saya sendiri itu masya Allah ya, ketika nyembelih seret ya, yang pegang kepala nggak kuat Pak, ngorek kepala, bus, tangannya begini, ya. Tangannya begini, nah tangannya begini Pak, seret ngorek Pak, refleks, cekel, nah, tiga Pak. 3 jari ya. Untung cuman di ujungnya. Cuci tangan Pak, terasa Pak. Ban-ban kok gede. Belum Pak. Wah, langsung bawa rumah sakit saya. Sampai seperti itu. Panas apa? Saking tajamnya akhirnya enggak terasa. Nah, akhirnya apa? Kenapa? APD atau alat pengaman diri itu bukan sesuatu untuk gaya-gaya, bukan. Ya, Nyun sewu, kalau panjenengan terjadi kecelakaan, ampun nih Pak terjadi kecelakaan baik itu tangan maupun kaki, yang nanggung siapa Pak? Diri sendiri dan keluarga kita. Wes anu ora kepenaan ya. Mau bekerja juga sulit ya, untuk berhari-hari libur dari kantor kerja dan sebagainya. Panitia itu nanggung betul Pak? Betul, paling ngetarget kan rumah sakit. Setelah itu urusan dewe kan gitu. Oh sebenarnya Pak Jengkel bayarannya akeh kok. Duitnya bayarannya orang gitu Pak, dipiloke, ditimbang. Ya. Jadi karena bayarannya kau sudah tahu kecelakaan yang berurusan ya, itu jangan sampai itu ya, makanya kita pakai alat yang namanya sarung tangan anti sayat. Setidaknya tangan kiri kalau masuk tangan kok ora iso Mas, maksudnya gedebel, lapenan dan sebagainya, setidaknya tangan ya. Kemudian cara memegang itu juga mempengaruhi performa kita. Ya. Kalau saya juga bagaimana ya, itu saya biasanya mengajarkan kalau teknik dorong itu biasanya seperti ini Pak. Pegangnya begini Pak. Jadi jempol itu jempol sama tangan. Karena apa? Kita masih bisa. Ya, enggak. Kalau begini, dengan kekunci Pak. Yang ikut bela diri siapa? Ada nggak? Ada yang ikut bela diri? Ada ya Pak ya? Kalau kita mau uji lawan pakai apa? Jempol yang kita ambil. Kalau kita sudah begini, ya ini sudah kekunci. Ketika misalnya ngolek, keseimbangan kurang, jelupuk. Seperti yang di video-video itu, dengan yang banyak beredar, ya, karena pegangnya jempolnya ikut ke mana? Ke bilah, ya. Jadi ikut ke bilah. Jadi begini, ya. Ini kunci. Tapi kalau posisinya tidak sampai ngalong atau istilahnya lehernya menyamping, misalnya lehernya dongak, boleh Pak, tidak apa-apa. Ya. Itu lebih pada penekanan, itu lebih kuat Pak. Ya. Kemudian selanjutnya ada apa? Mungkin kalau skabat ya Pak ya, namanya sarung istilahnya apa ya? Pistol apa, jadi kita lebih mudah. Jadi orang mudah dari mempunyai tas gitu kan. Harus saja saya ambil tas. Kemudian ada yang namanya apron. Ini biar tidak terciprat.
dulu. Nah, kita kalau ini meminimalisir cipratan darah, kita pakai. Ini diupayakan ya anti air. Ya, ini seperti itu. Mas kalau ikut Mas ya monggo. Ya, ini bisa fleksibel. Yang penting satu lagi yang paling penting adalah sepatu boot. Ya, itu penting Pak. Penting nggak penting sih. Ya kalau misalnya yang sudah ahli bisa langsung menghindari perlakuan sapi yang kasih itu monggo. Tapi biasanya kadang-kadang kalau misalnya ikut ngerubuke ya, kalau yang Pak Yai ndak ikut ngerubuke nggak apa-apa, nggak usah pakai, langsung tinggal news saja kan. Tapi kalau ikut merobohkan ya harus pakai sepatu. Kadang-kadang apa? Keinjek sungu. Nah, sungu, keinjek kaki. Nah itu diupayakan sepatu bootnya ada yang besi, tidak di depan. Nah, kalau teman-teman yang suka ke LPH itu udah pengalaman. Kadang-kadang samping, wah wis kayak gitu, kita refleks kakinya kurang cepat, udah kena ya paling enggak seminggu 2 minggu ya itu udah mesti. Ya, itu seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengenal penampang leher hewan. Cara ngasah tadi sampun kertas Pak Din. Ya, cara ngasah itu seperti ini Pak. Ya. Jadi tangan kita begini, ya ini jempolnya ikut di sini. Kalau di bawah kadang-kadang suka bablas lah. Jadi kita di atas, kemudian ini sudutnya sekitar 15 sampai 20 derajat. Kita buka 15 sampai 20 derajat, kemudian kita gesekkan. Ya, santai saja. Ya. Ya. Ini cara pertama. Ya, pelan-pelan saja. Kalau misalnya bilang belum ahli, ya udah pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau kita ingat pelajaran bela diri itu kan pertama pelan-pelan dulu, ayo jatuh, ya kan? Kanan, kiri, kanan, pelan-pelan, terus berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan menjadi cepat. Ya, terus itu cara pertama. Kemudian cara kedua adalah seperti ini, ya kita angkat 15 sampai 20 derajat keluar. Oke. Nah, ini boleh ya. Nah, ini yang paling praktis gitu sih. Jadi antara ke dalam atau ke luar. Kalau teman-teman LPH biasanya keluar, tergantung kebiasaan yang mana. Yang penting apa Pak? Landep. Yes. Intinya gitu aja ya. Kemudian kita lanjut ke penampang ya. Penampang daripada leher hewan ruminansia atau berkaki 4 dan mammalia itu ada seperti ini Pak. Ini leher atas, kemudian ini bagian bawah. Setidaknya menurut jumhur ulama ada 4 saluran yang wajib terputus. Ya, itu adalah kerongkongan atau saluran apa? Ulkum. Ya, kemudian tenggorokan atau saluran makan. Kerongkongan sama tenggorokan itu apa? Kerongkongan itu makan atau nafas Pak? Nafas. Kerongkongan nafas, tenggorokan makan atau mari, kemudian 2 saluran darah atau wadah jahe. Ya. Kemudian ada lagi yang tambahkan 1 saluran pembuluh darah kecil lagi di atasnya wadah jahe atau saluran pembuluh darah besar. Ya, tapi itu yang jelas 4 ini terputus. Ya memang ada perbedaan tadi kalau fikih ya. Fikih itu ada perbedaannya, ada yang cuma 1 aja terputus boleh, ada yang tapi kalau menurut jumhur atau istilahnya sepakat kebanyakan para ulama 4 salurannya harus terputus untuk menyempurnakan penyembelihan. Kalau sudah sempurna biasanya hewan cepat mati. Ya. Nah itu seperti itu. Apa tadi Pak yang pertama? Kerongkongan, kemudian tenggorokan, di atas kerongkongan tenggorokan, kemudian 2 saluran darah atau 2 saluran darah besar. Jadi kalau misalnya jenengan yang boleh jebret kok belum memancar 2
salur darahnya itu belum lancar deres ya, gede itu, nah itu langsung dilihat, kalau belum langsung diangkat lagi, ya, digesek lagi maksud saya, ya. Jadi ini yang kita perhatikan betul, ya. Mungkin kalau ono sing kurang mantep dipetoke tulang ya monggo. Ya. Wah, kurang mantep pentok tulang gitu kan. Ya. Terus nah kalau pentok tulang kadang-kadang sudah yakin itu sudah terputus semuanya. Tapi ini kalau yang sudah ahli dia akan bisa merasakan, oh ini sudah terputus, ini belum, itu dia akan bisa merasakan. Ya. Itu seperti itu. Nah biasanya ada operator kepala yang dia akan memperhatikan penampang ini, oh sudah belum, atau istilahnya urung, sing isor, nah, itu tinggal istilahnya koordinasi saja dengan operator kepala. Makanya operator kepala itu kalau bisa menjadi tangan kanan daripada seorang juru sembelih, ya, karena perannya sangat penting Pak. Ya. Satu, dia memegang kepala dengan sangat kuat, yang kedua dia akan memperhatikan saluran ini sudah terputus atau ya. Lanjut Mas. Ya, terima saja. Nah, kalau sudah selesai ya, Bapak-bapak sekalian, menyembelih besok kemudian langsung dibersihkan. Ini menjadi penting agar apa? Apalagi misalnya besok-besok yang seperti ini, yang dia berbahan karbon atau berbahan per dan sebagainya, dia mudah berkarat ya. Nah, dia langsung kita bersihkan memakai air ya, mungkin yang mengalir gitu kan, langsung kita lap pakai kanebo ya. Kemudian kita keringkan pakai tisu ya. Itu seperti itu. Makanya kalau misalnya panjenengan memotong lebih daripada 10 sapi, ya besoknya jangan hanya satu ya, ada cadangannya. Lanjut, selanjutnya adalah kita yang besok tidak ada pertanyaan nih Pak, alat-alat cukup. Kenapa? Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kita casting atau memperlakukan perubahan hewan. Ada beberapa teknik yang bisa kita ajarkan ya. Ya. Yang pertama teknik burley dulu. Ya. Kalau yang di belakang tidak jelas bisa maju saja. Ya. Sehingga lebih bisa mendengar atau lebih jelas. Ya, ini teknik burley akan diperlihatkan oleh Mas Ervin. Yang pertama adalah tali dibagi menjadi 2, kemudian diletakkan di atas leher. Ya. Kemudian turun ke bawah. Ya. Nah, boleh disilang, boleh tidak. Ya, turun ke bawah. Selangkah kaki depan. Ya. Kemudian tarik ke atas. Ya. Kemudian disilang di atas punggung. Ya. Turun ke bawah. Kemudian ke selangkah ke belakang. Ya. Seperti itu. Diulang Pak. Ya. Nah. Tali dibagi menjadi 2. Kalau ada pertanyaan, talinya panjang berapa meter Pak? Kalau biasanya yang di masjid itu sapi bobot 500 sudah besar sekali ya Pak ya. Nah, itu kalau 500 paling antara 8 sampai 10 meter. Paling aman 10 meter. Ya, untuk teknik burley ya. Ukuran besar kecilnya untuk tali paling enggak yang paling nyaman antara 10 sampai 14 mili. 10 sampai 14 monggo. Kalau misalnya 10 karena badannya gede-gede ya 10 kecilan cari yang 12 atau 14 mili. Ya. Ada kalau Mas Edwin ini biasanya dia pakai karmentel ya. Itu yang berapa mili Mas? 10. Karmentel yang panjang lebih itu Pak ya. Kalau nyari tali juga sama dia juga bagus sekali iklan. Ya, 10 mili itu sudah cukup ya. Tapi kalau lebih daripada sapi yang besar misalnya 700 800 kilo ya 12 14 itu paling aman ya. Itu seperti itu. Atas, bawah, silang di atas punggung, kemudian turun ke bawah ya. Nah, ini sudah. Nah, kemudian narik ya. Ya, ini orang. Nah, yang paling penting lagi Pak, satu hal. Sebelum kita perlakukan tali temali seperti ini,
Nah, ini yang paling penting moncongnya ini harus kita ikat dulu. Ya. Moncongnya di anchor atau dipasang. Upayakan pasangnya itu dalam satu pohon atau yang kedua pasak yang cor-coran. Ya. Nah, itu harus benar-benar kuat, ya, karena dia akan mengangker daripada kepala sapi. Pokoknya jangan diremehkan masalah ikatan kepala sapi ke pasak ini tadi. Berapa meter itu Pak? 30 cm Pak. Ya, jadi antara tali moncong ini keluh ke anchornya atau ke mana permukaan tanah itu cukup 30 cm. Praktek di yang tengah biasanya menggunakan bersama. Itu nanti jatuhnya gimana? Nah, jangan sampai lebih daripada 30 cm karena kalau dia lebih daripada itu dia udah punya kekuatan. Ya. Jadi misalnya 1 meter jangan. Atau misalnya walah sapi cilik dicekeli wong we. Nah, ini bahaya Pak. Jangan meremehkan kekuatan sapi. Nah, kalau sudah ya Pak ya, pastikan aman, anchor kepala ke pasak. Kemudian kita mau apa nih? Ya, mau ambruk ke kanan atau ambruk ke kiri? Sapinya ambruk ke kiri, ya, karena biasanya mengarah ke kiblat, ya kan? Jadi kepala di selatan, kaki belakang di sebelah utara. Ya, ambruk ke kiri, maka yang paling kencang ditarik adalah tali yang sebelah kiri. Nah, nariknya juga pelan-pelan Pak. Jadi imbang antara orang yang di kanan sama yang di kiri, tali kanan sama kiri ini. Misalnya 2 orang, 3 orang imbang. Ya. Itu yang paling duluan atau nariknya paling kuat adalah yang sebelah kiri. Nanti dia akan ambruk. Ya. Yang kanan manteng aja, jangan diloske Pak. Nanti kalau diloske lepas. Pokoknya panteng aja. Tapi yang ditarik yang lebih kuat adalah tali yang sebelah kiri. Nah, dia nanti pelan-pelan akan ambruk ke sebelah kiri. Nah, kemudian ini ikatan apa Pak namanya tadi? Bunley. Kemudian yang kedua adalah squeeze. Itu enggak dipotong Pak, dilepas lagi atau gimana? Apanya Pak? Itu sampingnya aja lalu dipotong atau gimana? Ya. Kalau sudah ambruk Pak, benar Pak. Kalau sudah ambruk, ini ikatan untuk ngambruk atau merobohkan dulu. Nanti untuk pengikatannya sekalian, tapi tidak apa-apa. Ya, kalau sudah begini seperti biasa, ya, kaki depan dijadikan satu dengan kaki belakang, tarik, ya kan? Tarik ke belakang, ikat sampai kuat, jangan sampai longgar, ya iketannya. Nanti ikatannya bisa kita lihat di praktek nanti Pak. Kalau di sini agak susah nanti. Nah, kemudian yang teknik yang kedua adalah squeeze rope, ya, squeeze rope. Kita upayakan penaliannya itu bukan tali lasso ya, bukan tali lasso, tapi tali kapal, simpul kapal. Nanti bisa kita ajarkan. Simpul kapal itu adalah ketika kita simpul maka dia tidak akan menarik atau dia tetap posisinya. Nah, simpul kapal di kepala, ya. Kemudian kalau sudah di atas, ya. Kemudian kalau untuk simpul kapal ini squeeze rope ini Pak, mungkin tali hanya sekitar 8 meter udah cukup. Kemudian ke bawah, kemudian lempar ke sana, ke samping, ya. Kemudian tarik, ini dinamatkan di sini, ya. Kemudian tarik ke belakang, ya, kemudian bawah lagi diikatkan atau disimpulkan. Nah, tarik kerdus ya, kayak begini pinter. Nah, kalau sudah Pak, nah, tinggal kita mau kemana nih ambruknya tadi? Kiri. Nah, ini agak talinya digeser ke kiri simpulnya. Jadi istilahnya ini kan sudah begini Pak ya. Nah, katanya simpulnya sudah seperti ini ya. Nah, ini kita geser. Nah, kita geser ke sini. Nah, jadi ke samping badan sapi. Nah, itu nanti ketika kita tarik dia akan ambruk atau roboh ke sebelah. Kalau kita pengen sebelah kanan, ini tinggal simpulnya digeser ke sebelah kanan. Ya, simpulnya digeser ke sebelah kanan. Nah, itu juga ketika
ketika ditarik dia akan roboh atau ambruk ke sebelah kanan. Sama Pak, nariknya jangan di gap atau langsung disendal. Kalau sendal ini ngomong di orang Jawa Barat nggak ngerti. Kalau Jawa Tengah masih bisa. Jadi tarik pelan-pelan terus, tarik. Layangan. Kepalanya dipasang juga. Sama. Tarik lepas, tarik. Posisi sama, kepala untuk penanganan ini, casting ini, kepala tetap harus kita perlakukan lebih awal. Diket juga diket. Tapuk, ya, tali keloh didobel Pak kalau bisa Pak. Jadi jangan mengandalkan atau kita percaya sama tali keloh. Belum tahu Mas, karena tali keloh itu kadang umurnya sudah lama, ada yang baru, ya kan? Ada yang udah rantas dan sebagainya. Kadang-kadang kalau dia sapinya udah bedar, udah, ya, itu bisa putus. Makanya kita biasanya kita tambah dengan ikatan kepala. Nanti bisa dipraktikkan. Itu sering. Nah, sama kemudian kita ikat kaki depan, kaki belakang, jadikan satu, diikat tarik. Terus kemudian satu lagi. Sekarang tidak usah pakai diselobok pakai pring kayu dan sebagainya. Kasihan Pak. Tadi sudah diajarkan nggih. Nah, jangan sampai itu tadi keselawan loh. Jadi kesejahteraan hewan, jadi jangan sampai kita menyiksa loh. Hewan mau kita makan kok disiksa, dan ini enak pasti. Leres itu, ya. Nanti bisa praktek. Nah, kalau sudah diikat, jadikan satu, udah. Kalau misalnya sudah kita sembelih, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau kita tarik, mau kita dorong, pokoknya nanti bagaimana, ya, yang penting terputus semuanya. Udah lepaskan aja Pak. Ya, mati. Ya nanti nggak usah ditungguin wong akeh sak kampung. Wes kerja gimana? Nanti statusnya ini matinya gara-gara diberki apa gara-gara sembelih gitu. Udah biarin aja. Nanti mati sendiri. Yang penting sudah terputus semuanya. Ya, tadi ada jain, hukum sama mati. Ya. Ada pertanyaan Pak? Ya. Ya. Satu dulu, monggo. 3.